Tuhan, karena Engkau terlalu baik atas kehidupan kami. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi Corona kami selalu dipelihara, dilindungi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan, sehingga kami selalu sehat. Itu semua bukti penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Ibadah yang kedua ini kami boleh menikmati sukacita yang luar biasa. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala bentuk pekerjaan yang dikuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami izinkan Roh Allah, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Salam semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini dalam ibadah yang kedua, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-8. Kita akan melihat ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi kita cuma baca 3 ayat saja, ayatnya yang ke-5, 6, dan ke-7. Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi kita baca 3 ayat saja, ayatnya yang ke-5, ke-6, dan ke-7. Saya akan bacakan ayatnya yang ke-5, dan saudara ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 nanti kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Sama-sama 2, 3. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Haleluya. Pagi hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, menarik perhatian Tuhan. Jadi itu judul khotbah saya hari ini, menarik perhatian Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, saya sempat merenung beberapa saat. Ketika saya sedang merenung, saudara, saya bertanya-tanya di dalam hati saya, apa sih yang membuat Tuhan Yesus tertarik untuk menyembuhkan hamba daripada perwira ini? Apakah karena perwira ini dia memiliki pangkat yang tinggi sehingga Tuhan Yesus tertarik untuk menyembuhkan hambanya? Saya pikir Tuhan Yesus tidak pernah tertarik dengan pangkat yang tinggi. Apakah karena perwira ini seorang yang banyak uang sehingga Tuhan Yesus tertarik untuk menyembuhkan hambanya yang lumpuh itu? Saya pikir juga Tuhan Yesus tidak pernah tertarik dengan orang yang banyak uang. Lalu apa yang membuat Tuhan Yesus tertarik sehingga dia mau menyembuhkan hamba yang lumpuh ini? Ketika saya merenung, saya diingatkan oleh Tuhan 3 hal. Ternyata ini yang membuat Tuhan Yesus tertarik untuk menyembuhkan hamba dari perwira yang lumpuh ini, saudara. Saya mencatat yang pertama, kita melihat Matius 8 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Matius 8 ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6 dikatakan begini.
ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yang pertama saya mencatat di sini karena perwira ini memiliki belas kasihan yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan dia memiliki belas kasihan yang sangat luar biasa? Kita bisa melihat ayatnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh." Perhatikan kalimat hambaku. Tidak dikatakan di sini anakku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Tidak dikatakan di sini istriku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Tidak dikatakan di sini mertuaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Tidak dikatakan di sini orang tuaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Tetapi Alkitab mencatat di sini dikatakan hambaku. Di zaman itu yang namanya hamba itu nggak punya nilai apa-apa. Di zaman itu yang namanya hamba itu nggak punya hak apapun. Jadi terserah tuannya mau diapakan hamba itu, terserah tuan. Apakah hamba itu mau dibunuh? Itu nggak masalah. Itu tidak melanggar hak asasi manusia pada waktu itu. Bahkan ketika tuannya itu, saudara, misalnya kakinya kedinginan, maka hamba itu bisa dipanggil, lalu perutnya dibelah, lalu kaki tuannya itu dimasukkan ke dalam perutnya untuk menghangatkan kaki tuannya. Bisa seperti itu. Karena pada waktu itu hamba tidak punya nilai apapun. Tetapi kita melihat di sini perwira ini, ketika hambanya itu terbaring lumpuh, dia memiliki belas kasihan. Ketika dia tahu Yesus ada di kota itu, di tengah-tengah kesibukannya dia berusaha, dia datang menjumpai Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan dia katakan, hambaku terbaring di rumah karena lumpuh. Jadi kita melihat di sini perwira ini, dia memiliki belas kasihan yang sangat luar biasa. Buktinya dia tidak bermasa bodoh dengan hambanya yang lumpuh itu. Kalau orang lain mungkin akan berkata, biarkan saja dia mati. Toh saya punya uang, saya bisa membeli hamba-hamba yang lain yang lebih baik dari dia, saya bisa beli. Tapi tidak demikian dengan perwira ini. Ketika dia melihat hambanya lumpuh, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia katakan bahwa hambanya itu terbaring lumpuh di rumah. Di sini kita melihat bahwa perwira ini dia memiliki belas kasihan yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus tertarik untuk menyembuhkannya, karena dia memiliki belas kasihan. Saya percaya kalau kita juga memiliki belas kasihan, terutama kepada mereka-mereka yang lemah, maka saya percaya Tuhan juga akan menaruh belas kasihan kepada kita. Oleh karena itu, milikilah belas kasihan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang membuat Tuhan Yesus tertarik untuk
Yang kedua, kita melihat di Injil Matius pasalnya yang ke-8. Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sini, Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Yang kedua, saya mencatat di sini yang membuat Tuhan Yesus tertarik untuk menyembuhkan hamba daripada perwira ini. Yang pertama tadi karena dia memiliki belas kasihan. Yang kedua karena perwira ini dia sangat rendah hati. Katakan rendah hati. Dari mana kita tahu kalau dia sangat rendah hati? Saudara bisa melihat itu di ayatnya yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Lalu ayat yang ke-8, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Tuhan Yesus, saudara, mau datang ke rumah perwira itu. Tuhan Yesus sudah mengatakan dia mau datang menyembuhkan hambanya yang lumpuh itu. Tetapi perwira ini berkata begini, "Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku." Kenapa dia berkata begitu? Apakah karena rumahnya jelek? Saya pikir yang namanya perwira gak ada yang rumahnya jelek. Jemaat di Gereja Pratamanya semua rumahnya bagus-bagus. Tidak ada yang jelek. Apalagi yang namanya rumah seorang perwira yang punya pangkat, yang punya kedudukan, pasti rumahnya bagus. Perabot-perabotnya pun pasti yang bagus punya. Pasti barang-barang yang mahal. Tetapi dia berkata di sini, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku." Padahal dia pangkatnya tinggi. Rumahnya juga bagus. Tetapi kenapa dia menganggap dirinya tidak layak? Saya mencatat di sini karena dia seorang perwira yang sangat rendah hati. Beda dengan Naaman. Kalau sudah pernah baca di Alkitab, ada seorang panglima tentara Aram. Dia panglima, tapi sayang, dia sakit apa? Sakit kusta. Udah sakit kusta tapi sombongnya minta ampun, saudara. Ketika dia datang ke Israel, dia ketemu dengan Nabi Elisa. Elisa bilang begini, "Kamu pergi ke Sungai Yordan, celupkan dirimu 7 kali di situ." Lalu apa yang dikatakan oleh Naaman? Dia marah, saudara. Dia marah. Dia menggerutu. Dia katakan begini, "Apakah tidak ada sungai yang lebih bersih? Masakan aku disuruh pergi mencelupkan diri di Sungai Yordan yang kotor itu?" Sombong minta ampun, saudara. Namanya orang Kristen seperti Naaman, sombongnya minta ampun. Bilang di samping, jangan pura-pura gak dengar. Bilang di samping, firman itu buat kamu. Banyak orang Kristen seperti Naaman, udah sakit kusta, sombongnya minta ampun. Tidak ada kerelaan hati. Tapi kita melihat di
sini, saudara, ini perwira ini dia sangat rendah hati. Biarlah jemaat gereja pertama juga orang-orang yang rendah hati. Karena saya percaya ketika kita memiliki roh kerendahan hati, itulah yang akan menarik perhatian Tuhan untuk melakukan sesuatu buat saudara dan saya. Alasan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan hamba daripada perwira itu? Kita melihat Matius 8 ayatnya yang ke-10. Matius 8 ayatnya yang ke-10. Dikatakan demikian, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Dia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Alasan yang ketiga kenapa Tuhan Yesus mau menyembuhkan hamba daripada perwira ini, yang pertama tadi karena dia memiliki belas kasihan yang luar biasa. Yang kedua karena dia sangat rendah hati. Dan yang ketiga karena dia memiliki iman yang besar. Dari mana kita tahu? Kalau perwira ini seorang yang memiliki iman yang sangat besar, kan harus ada pembuktian, saudara. Mari kita lihat kembali Matius 8 ayatnya yang ke-8. Matius 8 ayatnya yang ke-8. Dikatakan begini, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Luar biasa kan? Itu udah begini. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti sembuh. Tidak perlu Tuhan Yesus menumpahkan tangan. Kadang-kadang kita kalau didoakan belum ditumpahkan tangan itu ya rasanya hanya hidup ini belum mantap kalau belum ditumpahkan tangan. Apalagi kalau belum diurapi dengan minyak, rasanya belum mantap. Tetapi perwira ini cuma bilang begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Luar biasa, saudara. Imannya luar biasa. Saya teringat seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Orang mungkin pernah baca dalam Alkitab. Dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya, saya pasti sembuh. Jadi nggak perlu Tuhan Yesus menumpahkan tangan berdoa buat dia, nggak perlu. Dia jamah saja jubahnya, dia pasti sembuh. Ini iman yang luar biasa, saudara. Dan ini juga halnya dengan perwira ini, dia memiliki iman yang sangat luar biasa. Bukti yang kedua, kalau dia memiliki iman yang luar biasa, kita melihat di ayatnya yang ke-10, Matius 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah Ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Bukti yang kedua bahwa perwira ini memiliki iman yang sangat besar, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Tuhan Yesus katakan kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini di kalangan orang Israel. Itu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan pengakuan. Kalau perwira ini, dia memiliki iman yang luar biasa.
Seperti apa sih iman yang luar biasa itu atau iman yang besar itu? Alkitab katakan, kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, pernah lihat biji sesawi? Apakah sebesar melon? Biji sesawi itu sangat kecil. Kalau tidak salah dulu waktu saya pulang dari Israel, saya sempat tunjukkan ke jemaat dulu ya, waktu masih di lantai 1 semua. Itu kecil sekali. Kalau kita taruh di meja, biji sesawi itu hampir-hampir tidak kelihatan. Nah, firman Allah katakan, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa memindahkan gunung. Gunung yang dimaksud di sini bukan gunung Sitoli, apalagi gunung Sinabung. Gunung yang dimaksud di sini yaitu gunung-gunung persoalan. Mungkin engkau memiliki persoalan yang sangat rumit, persoalan yang sangat tinggi, sulit terselesaikan. Tapi kalau engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, firman Allah katakan, engkau bisa pindahkan persoalan itu. Oleh karena itu, milikilah iman yang besar. Apalagi hari-hari ini kita berada di zaman yang sulit, zaman yang sukar. Saya mau katakan, hanya orang-orang yang memiliki iman yang besar yang akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidupnya. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ada 3 hal yang membuat Tuhan Yesus tertarik untuk menyembuhkan hamba daripada perwira ini. Yang pertama, karena dia memiliki belas kasihan yang luar biasa. Yang kedua, dia sangat rendah hati. Dan yang ketiga, dia memiliki iman yang besar. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur dalam ibadah yang kedua ini kami sudah ditaburi oleh kebenaran firman, dan firman itu yang menjadi kekuatan buat kami meteraikan setiap firman Allah yang kami dengar, dan firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.